Ya, kita kembali lagi dalam kompetisi debat hukum mahasiswa regional Kalimantan bulan pemilu. Mari ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Ya, kali ini kita memasuki babak keempat, di mana babak keempat ini adalah babak penyampaian kesimpulan, dan kita masing-masing punya perwakilan tim untuk menyampaikan kesimpulan apa yang terjadi pada debat hari ini. Pertama-tama, marilah kita berikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulan. Perwakilan tim, 3 menit dari sekarang kami persilakan. Makasih. Jadi saya sudah tangkap dari pembicara 1, 2, dan 3 dari kontra. Sampai sekarang kalian yang menggugat dengan asas tadi yang masalah undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kan? Tapi kok kalian sendiri tadi mengajukan Undang-Undang Pilpres dilihat, Undang-Undang Pilpres dilihat. Tuh kamu sendiri tadi udah bilang Undang-Undang Dasar lebih kuat daripada Undang-Undang sendiri. Jadi kan rancu kamu mengajukan tapi kamu hantam lagi sama undang-undang yang di atasnya. Jadi kamu ada orang yang jelas-jelas kamu bilang kecil tapi kamu adu lagi sama orang besar. Terus kayak gini, coba kontra melihat, jangan cuma sekedar itu tidak adil, tapi ingat keputusan MK kan ada kepastian dan ada juga manfaat. Dua dari tujuan hukum sudah tercapai dari putusan MK itu. Dan lagi gini, sama ini tadi Anda bicara tentang menyinggung tentang presiden threshold. Ketika presiden threshold itu disahkan, berarti hanya partai-partai besar atau hanya kroni-kroni yang sudah duduk-duduk di DPR dan sama ini yang jadi yang kita sudah kenal lah banyak bejatnya yang akan jadi presiden itu terus, ya kan? Jadi calonnya itu aja. Tapi ketika pemilu serentak, siapapun dari partai politik manapun berhak mengajukan calon presidennya. Jadi banyak calon alternatif baru yang mungkin lebih berkompeten dan lebih berintegritas daripada calon-calon dari partai besar yang dengan batasan presidensial threshold. Jelas sekali. Dan kemudian kami di sini di tim pro nggak cuma melulu membahas tentang biaya, tapi kestabilan politik, terus juga asas manfaatnya bagi masyarakat. Jauh, karena tadi kan saya bilang dana APBN yang begitu besar untuk pemilu, apalagi seandainya nanti 2014 kita ambil contoh tadi, pileg dulu kan, pemilihan legislatif sudah, terus nanti presiden, belum lagi kalau nggak nyampe suara 50%, karena undang-undang mengaturnya kan harus 2 kali putaran. Kan mubazir, kenapa nggak sekali bek gitu kan? Nah, dengan catatan kami memberikan solusi. Karena jangka panjang dikasih waktu kan dari MK memutuskan tahun 2019 baru dilaksanakan. Karena MK berpikir kalau seandainya dipaksakan ke negaranya sekarang untuk dilaksanakan, akan terjadi tensi politik yang tinggi, akan terjadi gesekan mau di daerah sampai di nasional nantinya. Jadi kami punya solusi. Karena jangka waktu yang panjang, mari sama-sama ahli tata negara, ahli pemilihan umum duduk bersama, bangun regulasi baru tentang pemilihan serentak. Karena saat ini pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu dalam undang-undang yang berbeda, ya. Jadi sekarang karena kita sudah tahu lah 10 dekade terakhir sudah membuktikan bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang terpisah tidak menghasilkan apa-apa, tetapi hanya menghasilkan kroni-kroni yang lagi-lagi itu lagi mukanya. Megawati dari tahun 2004 dari tahun jemput maju terus jadi capres. Kan masih banyak gitu calon-calon yang lebih baru, yang lebih berkualitas, jangan orang tua yang itu mulu. Jadi ingat, kami nggak cuma melulu tentang biaya, tapi banyak hal positif yang dihasilkan dari pemilu serentak tadi. Tapi dengan catatan yang saya bilang tadi, harus bangun regulasi bersama-sama ahli-ahli HTR, bila perlu ahli-ahli pidana, ahli-ahli dari militer, KPU, Bawaslu, sama-sama menentukan gimana konstitusi yang tepat agar wacana tersebut gak cuma jadi wacana, tetapi jadi keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ya, waktunya habis, kita berikan tepuk tangan untuk pembicara dari tim pro. Bahwasanya sampai sekarang mereka pun tetap konsisten dengan adanya pemilu legislatif dan presiden yang serentak. Kita beralih ke argumentasi dari tim kontra, perwakilan tim, waktu 3 menit dari sekarang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih atas waktunya. Kami tetap dari tim kontra tidak sepakat dengan pemilu serentak presiden dan calon legislatif. Ketika pemilu serentak tetap dilaksanakan, maka ini yang akan berdampak adalah satu, merusak sistem yang ada. Ketika sistem kita sudah berlangsung sejak 10 dekade, ketika Anda katakan tadi, ketika satu sistem merusak, maka sistem tersebut akan merusak sistem-sistem yang lain. Itu yang perlu kawan-kawan ketahui dan garis bawahi. Kemudian ketika pemilihan umum dilaksanakan antara calon legislatif dan presiden serentak, maka ketika kita melihat data yang berada pada tahun 2009 mengenai kertas suara yang sampai 600 sampai 1.800 calon itu membingungkan rakyat. Artinya ketika tahun 2014 ada 125 sampai 450 calon, artinya di sini yang diragukan adalah masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa memilih secara selektif. Artinya ketika pemilu dilaksanakan serentak, pastinya akan memberikan dampak pada
pemilihan presiden yang tidak selektif. Kami tetap sepakat bahwasanya pemilu tidak bisa dilaksanakan serentak agar memberi jeda bagi masing-masing pemilih wakilnya sendiri sehingga lebih selektif dalam memilih sebagai adanya kesalahan dalam pemilihan. Yang selanjutnya bahwasanya putusan MK ini sudah bersifat inkonstitusional. Kemudian walaupun besok dunia akan runtuh, hukum semestinya tetap ditegakkan. Itu. Kemudian ketika masyarakat, kita harus melihat tetap masyarakat. Ketika masyarakat disuguhkan dengan banyaknya calon, maka masyarakat seharusnya bisa memilih calon presiden yang baik. Ketika pemilu serentak, maka calon ada banyak, pemilih tidak bisa memilih dengan selektif. Kemudian di sini kami memberi beberapa solusi. Yang pertama, kita harus uji materi lebih dalam dan pengkajian ulang tentang putusan MK sehingga tidak bisa MK bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sekali lagi, lex superior derogate lex inferior. Sekian, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua belah tim. Bahwasanya masing-masing tim tetap konsisten dengan kedudukannya, tim pro dengan dengan serentak dan bahkan tim kontra dengan tidak serentak. Baiklah, dengan demikian berakhirlah perdebatan kita hari ini. Maka sebelum itu kita akan mendengarkan apa komentar Dewan Juri terkait perdebatan kita pada hari ini. Kepada para Dewan Juri kami persilakan. 15% yang diperoleh pada saat pemilu 2014. Perdebatan ini sah untuk dilakukan, tapi sayangnya tadi tidak diperkuat secara serius oleh kawan-kawan. Perdebatan ini akan diteruskan nanti pada saat penyusunan regulasi undang-undang tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD yang baru, undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru. Yang kedua, kalau kita mencoba mencari connectivity antara pasal 6A dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 6A itu menyatakan pencalonan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pemilihan umum. Maka kemudian kita mencari yang dimaksud dengan pemilu itu apa. Pasal 22E ayat 2 menyatakan pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tafsirnya juga bisa macam-macam. Dengan kita kembali pada teori bebas nilai, tidak terpengaruh oleh pertimbangan hukum MK ya. Satu, kita bisa maknai bahwa pemilu untuk memilih DPR, DPD dan DPRD plus pemilu presiden itu merupakan satu kesatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri. Atau ada tambahan dari Dewan Juri? Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan hanya menambahkan sedikit saja mungkin mengenai teknis. Dari pertama ketika babak penyisihan, saya sudah berapa kali Dewan Juri menekankan untuk beretikalah di dalam berdebat. Kemudian tidak menyerang secara fisik dan lain-lain, misalnya sara dan seterusnya kemarin sudah disampaikan juga. Nah, dalam perdebatan pada babak kali ini saya melihat sudah mulai membaik ya, sudah bagus sekali dibanding pada babak penyisihan kemarin. Akan tetapi beberapa satu dan yang lainnya masih ada sedikit menyerang sehingga mengganggu dari perdebatan itu sendiri. Jangan sekali-kali menyerang, kemudian dihindarkan untuk menyebutkan sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Mungkin tadi ada beberapa kawannya yang sudah menegur jangan seperti itu, karena itu adalah hal yang sensitif, apalagi ini sekali lagi adalah tahun pemilu. Mungkin saya tidak perlu sebutkan, tapi tadi mungkin sudah merasa lah ya, seperti itu ya. Kemudian selain mengedepankan etika berdebat, juga nanti apabila salah satu dari kawan-kawan sekalian dan salah satu tim ini lolos ke babak final,
Yang bertanding adalah satu tim, bukan personal, bukan orang per orang, bukan A melawan B, bukan orang ini melawan orang itu, tidak, akan tetapi satu tim. Sehingga kekuatan dari masing-masing personal itu harus bisa mendukung kekuatan tim itu sendiri. Jadi tidak boleh ada one man show atau one woman show seperti itu. Tidak boleh hanya ada satu orang di mana dialah bertumpu segala kekuatan tim. Jadi kalau kita melihat bahwa ada kawan dari satu tim kita itu mungkin dia kurang di bagian A, kawan yang lebih di bagian A tersebut sepatutnya seyogianya dia akan mensupport, akan mendukung dan kemudian memberi masukan, kamu kurang di bagian sini sehingga kamu harus begini-begini. Misal ketika salah satu kuat di dalam argumen, mengajukan argumen, lalu dia melihat dalam kawan satu timnya itu tidak pernah sama sekali mengajukan argumen, sedikit banyak itu akan menjadi penilaian dari juri, karena kok yang itu-itu saja yang mengajukan argumentasi. Jadi sepatutnya misalnya saya mempunyai pendapat ini, lalu saya beritahukan kepada kawan sebelah, kamu mengajukan argumen ini, tolong ditambahkan. Seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri. Dengan berakhirnya komentar dari juri tadi, maka berakhir pula debat kita pada hari ini. Tetapi nanti akan ada pengumuman, sepertinya audiens di studio dan pemirsa Duta TV di rumah sudah tidak sabar dengan hasilnya. Tetapi sebelum itu kita saksikan setelah pariwara berikut. Terima kasih.